Nah, bulan November ini kita mengambil tema His Heart, Our Hands. Oke. Nah, saya lagi bersedih saudara-saudara karena dengar-dengar kejadian di Korea, di Itaewon, yang gara-gara Halloween itu ada sekitar 100 lebih anak-anak muda yang meninggal. Saya tuh sakit hatinya tuh gini, karena saya baru pulang dari sana itu untuk acara doa. Acara doa itu Pentecostal World Conference. Jadi hampir semua hamba-hamba Tuhan dari Asia Pasifik, dari Amerika, dari Eropa itu berkumpul untuk berdoa dan temanya Next Generation. Karena kami memang punya hati supaya terjadi kegerakan rohani, anak-anak muda kita yang sudah mulai meninggalkan gereja akan kembali datang kepada Tuhan dan mencintai gereja Tuhan dan mulai menjangkau generasinya, gitu ya. Tapi sebagaimana yang saya ceritakan waktu yang lalu, memang di Korea sedang terjadi kemerosotan dalam hal anak-anak muda datang, mereka sedang ada di fase lost generation. Yang menyakitkan hati saya ini saudara-saudara, setiap kali Tuhan mau lakukan sesuatu yang besar, pasti ada pemusnahan massal. Ingat ya, waktu Musa mau lahir, di kitab Kejadian itu semua anak laki-laki dibunuh massal. Lalu yang kedua, waktu Yesus mau lahir, betul nggak? Herodes memerintahkan semua anak laki-laki juga harus dimusnahkan. Jadi memang rupanya si jahat ini, iblis ini punya target anak-anak kita, gitu ya. Ini ketika mendengar, dan saudara, yang membingungkan saya sampai hari ini nggak ada yang bisa menjelaskan mereka tuh mengapa bisa mati di situ, gitu loh. Cuman karena mereka berdesak-desakan. Pikiran saya kalau saudara dalam ruangan tak kurung rupa tuh, lalu kalau di Indonesia lalu pintu data tutup, ini kan jalan. Artinya kalau sudah tahu TGP di sana keluar itu kan jalan. Tapi kok bisa kejadian seperti itu? Kita ada rasa duka. Artinya kita harus punya beban dan hati untuk terus berdoa bagi anak-anak kita, bagi next generation kita. Amin. Supaya mereka akan mengalahkan iblis, kata Paulus. Bukan mereka akan jadi korban, tetapi mereka akan memenangkan dan mereka akan justru invasi ke daerah kuasa kegelapan dan merebut jiwa-jiwa, memindahkan teman-teman mereka yang masih di sana. Bukan hanya teman-teman mereka, tetapi generasi-generasi yang lebih muda dari mereka. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Saya berpikirnya begini, ini kan kita orang rohani ya, kita pikirnya begini, satu, kemungkinan itu serangan balik. Jadi kita lakukan doa itu, yang berdoa banyak memang orang tua, walaupun ada anak-anak muda juga, aduh ini serangan balik. Biasanya kalau orang pendoa. Tapi bisa juga saudara-saudara gini, kalau nggak ada acara doa itu mungkin bukan 150 yang mati, karena ada 100.000 orang yang kumpul di sana. Bisa lebih banyak maksudnya korbannya. Tetapi karena justru ada doa yang dilaksanakan sebelumnya, jadi korban mungkin tidak sebanyak yang direncanakan si jahat. Kita nggak pernah tahu, kita bisa menduga apa saja. Tapi yang jelas kita tahu bahwa iblis itu juga nyata. Amin. Pekerjaannya mencuri, membunuh dan membinasakan. Makin hari makin nyata, makin kelihatan. Dan kita harus tetap berperang melawan mereka. Bilang amin. Are you ready? Saya percaya makin kesana dunia gak akan semakin bye-bye. Karena dia waktu sama ditangkap, dia akan semakin menggila. Tetapi kita gak boleh lengah, kita gak boleh takut, karena Yesus menyertai kita. Amin. Dan Tuhan sudah berjanji, Tuhan sudah bilang kemenangan telah diberikan kepada kita. Oke, puji Tuhan. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. His heart, our hands. Saya belakangan ini saudara-saudara agak banyak mendengar berita tentang resesi. Apakah saudara sering mendengarkan juga di berita-berita, pengumuman pemerintah, di Reels, di YouTube gitu ya. Itu banyak sekali berita tentang resesi.
Saya mau tanya, apakah itu mengganggu hati saudara atau saudara rasanya biasa-biasa aja tuh? Bagi orang yang berpenghasilan rendah, dorang enggak terlalu masalah. Tapi bagi pengusaha-pengusaha besar, banyak yang sudah mulai khawatir. Yang membingungkan saya, saudara-saudara, itu gini. Kalau saya dengar-dengarkan, saya banyak reels juga ya. Jadi kalau ahli ini bilang, karena mau krisis, jual aset gitu loh. Yang satu bilang gini, nggak boleh jual aset, tahan, malah beli aset gitu loh. Nanti yang satu bilang begini, potong budget marketing. Yang satu bilang begini, jangan dipotong kalau mau lewati resesi. Dan ada banyak sekali masukan-masukan yang datang dan mengajarkan, oh harus begini untuk antisipasi resesi, untuk ini. Dan kita jadi bingung, mana sebenarnya yang benar sih? Apa yang harus kita lakukan sesungguhnya? Nah mari kita coba, saya ingin kita menuntun kita hari ini supaya kita bisa melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Termasuk hal resesi yang sering diperdengarkan kepada kita beberapa waktu ini oleh segala jenis media. Mari kita buka dulu bersama saudara-saudara Markus pasal 1 ayat 13. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Ia dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Markus 1 ayat 13 ini berbicara tentang Tuhan Yesus yang sementara berpuasa 40 hari. Oke? Tapi ada yang menarik dalam kitab Markus. Markus bilang begini, di padang gurun itu ia tinggal selama 40 hari, yes, gitu ya. Dicobai oleh iblis, yes. Lalu perhatikan kalimat terakhir. Ia berada di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Saya merasa ini kondisi kita hari ini. Kita hari ini kayak tinggal di antara binatang-binatang liar. Tapi pada saat yang bersamaan ada malaikat-malaikat yang melayani. Tahu nggak saudara-saudara? Kita lagi berdiri di dua dunia. Dunia yang satu yang sedang tenggelam dengan krisis ekonomi, dengan krisis pangan, dengan segala sesuatu yang melihat kita seperti kita ini daging segar. Yang menurut saya seperti binatang-binatang liar. Kalau dia lihat orang-orang seperti makanan empuk, kita seperti sasaran empuk untuk ditelan oleh dunia ini. Tapi ada malaikat-malaikat yang melayani dia. Hidup kita ini benar-benar seperti ini hari-hari ini. Pertanyaannya, pastor, jadi gimana cara lolos? Menurut saya saudara-saudara, kalau kita ada di situasi yang seperti ini, kalau saudara merasa seperti ini, kadang saudara rasa gini, gimana ya Tuhan, ini kayaknya binatang liar tuh banyak sekali, di muka ada, di saya ada, di belakang. Kita lagi makan pun mereka memperhatikan kita. Mau senang bagaimana, mau baking apa, maju kena, mundur kena, ambil keputusan ini salah. Bagaimana pastor? Kalau menurut saya, sama seperti Yesus, supaya kita bisa lewati situasi itu. Pada waktu dunia memusuhi kita, siap menelan kita, kita harus ingat, kita diistimewakan oleh Tuhan. Jadi gimana saudara-saudara supaya lewat? Gampang aja, saudara mau fokus kepada siapa? Binatang liar atau malaikat yang melayani? Orang yang fokus kepada binatang liar, kelihatan gerak-geriknya. Penuh dengan ketakutan, penuh dengan kebimbangan, penuh dengan kekhawatiran. Karena dia merasa bahwa dia sebentar lagi akan dijadikan santapan. Tapi kalau saudara, meskipun ada binatang liar, tapi saudara fokus dan percaya bahwa ada malaikat-malaikat yang melayani saudara. Biarlah ada binatang liar, saudara tidak akan takut, saudara tidak akan lengah. Karena ada malaikat.
Sudah tahu malaikat-malaikat itu, Ibrani 1 ayat 14 bilang begini, malaikat-malaikat itu adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Jadi gini, kalau Tuhan sudah merancang kita untuk diselamatkan, maka kalau datang malaikat, saudara perhatikan, malaikat-malaikat yang muncul, malaikat Gabriel, ketika dia muncul, maka dia memberitakan sesuatu, yang akan berdampak besar bagi misi Allah. Kalau muncul malaikat di sekitar orang, di sekitar manusia secara real, itu artinya misi Allah tidak lama lagi akan terlaksana. Kalau sudah ada malaikat-malaikat yang melayani saudara, saudara merasa bahwa memang betul pastor, kalau mau lihat tuh situasi ini memang kurang karena ada malaikat yang sama-sama dengan orang. Hey, misi Allah dalam hidupmu sebentar lagi akan digenapi. Betul gak? Percaya gak saudara-saudara? Mazmur 34 ayat 8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Enak gak saudara-saudara? Tengok kanan dan kiri, jangan lihat orang. Ada malaikat di situ sedang berkemah. Gak usah fokus sama binatang liar, gak usah fokus sama singa, gak usah fokus sama apa lagi, harimau, gak usah takut sama ular. Geli juga sih. Saudara harus fokus kepada malaikat. Jadi kalau saudara keluar dari gereja, pulang ke rumah, dan saudara mulai merasa binatang liar yang muncul besar, saudara salah fokus. Walaupun binatang liar itu mungkin hidup sama-sama, tinggal sama-sama, berarti dia real, dia ada. Tapi ingat juga saudara-saudara, Tuhan berjanji kepada Daud, engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Jadi saudara makan aja. Mereka nonton dan mereka tidak akan pernah kore pas saudara. Karena ada malaikat-malaikat yang diutus Tuhan untuk melayani, meluputkan engkau dari semuanya itu. Are you with me? Boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan? Pastor, seandainya resesi itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Satu pelajaran hari ini, cuma 2 poin. 1, apa yang kamu lihat belum tentu itu yang Tuhan ingin kamu lihat. Saya kasih ayat saudara-saudara, Kejadian 7 ayat 17. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Apa yang kamu lihat? Air bah, hujan, menenggelamkan banyak orang. Itu yang kita lihat. Resesi akan menghancurkan banyak orang. Tapi hey, resesi yang sama juga akan melambungkan bahtera yang dibuat oleh Nuh. Saudara bisa lihat itu? Jangan lihat banyaknya orang yang mati. Saudara pikir sedikit orang yang mati waktu zaman air bah? Wow, itu banyak sekali orang. Memang Alkitab bilang memang itu manusia dimusnahkan dengan air bah. Tetapi hey, air bah yang memusnahkan miliar, mungkin jutaan ya, belum sampai miliaran waktu itu. Jutaan umat manusia adalah air bah yang sama yang melambungkan kapal Nuh. Saudara mengerti poinnya? Apa yang kita lihat belum tentu itu yang Tuhan ingin kamu lihat. Di dalam bahtera saudara-saudara, Nuh harus tinggal dengan binatang-binatang liar. Tapi posisi di dalam bahtera, saya yakin Nuh tidak pernah berpikir bahwa dia itu calon santapan harimau. Nuh pasti berpikir binatang liar, ngana bergantung pak kita hari ini. Kita yang mau kasih makan pangana. Saya pemimpinnya, kamu baiko pak kita. Halo? Resesi yang sama, yang mungkin akan menenggelamkan banyak orang. Mungkin akan menenggelamkan bukan cuma orang, saudara-saudara, negara-negara, bangsa-bangsa.
bisa menjadi resesi yang akan mengangkat kehidupan anak-anak Tuhan, menyelamatkan kehidupan anak-anak Tuhan yang percaya. Sekalipun tinggal sama binatang-binatang liar, tetapi bukan untuk takut kepada binatang liar, tetapi untuk hidup dan menjadi tuan atas binatang-binatang liar. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Keren ya. Jadi apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar, it's okay. Tapi sometimes, kenapa kita nggak berpikir bahwa justru di resesi ini Tuhan bisa membangkitkan orang-orang yang baru, Tuhan bisa membangkitkan orang-orang sukses yang baru, yang mungkin sementara yang lain tenggelam, tetapi Tuhan mengampunkan bisnis-bisnis anak Tuhan. Bisnis yang tadinya mungkin saudara pikir, payah ini bisnis. Tapi justru saat krisis, bisnis itu diubahkan oleh Tuhan menjadi bisnis yang menghasilkan. Bilang amin saudara-saudara. Jangan takut. Pertanyaan saya, saudara ada di mana? Di dalam bahtera atau di luar? Pastikan saudara di dalam bahtera. Kalau bahtera itu Yesus Kristus, saudara akan mengapung bersama-sama anti resesi. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Senang sekali. Yang kedua saudara-saudara, kita masuk ke firman Tuhan bagian yang lain. Lukas 5 ayat 4, 6, 8 sampai 10. Saya cuma comot-comot ayatnya supaya mempersingkat waktu kita. Mari kita lihat firman Tuhan. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka pun mulai koyak. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Ini kisah pada waktu Yesus pertama kali berjumpa dengan Simon. Ceritanya Yesus sedang diikuti oleh banyak orang. Dan banyak orang itu telah mendesak sedemikian rupa sampai di tepi pantai Genesaret. Dan Yesus terpaksa harus meminjam perahunya Simon. Yang mana perahu itu telah dipakai sepanjang malam untuk cari ikan tapi gak dapat. Yesus bilang, "Simon, pinjam perahunya." Bagi Simon, lihat, kita lihatnya itu hanya perahu. Bagi Simon yaitu perahu yang terong so pakai, terong so kerjakan, tidak menghasilkan apa-apa. Itu yang dia lihat. Dia bukan malas saudara-saudara. Dia berkata, "Kami sudah bekerja keras sepanjang malam, tapi perahu itu kosong. Silakan pakai." Poin yang kedua begini, saudara-saudara. Kemungkinan resesi itu bisa menjadi platformnya Allah untuk mendemonstrasikan kuasa dan kemuliaannya. Bilang amin. Ketika kita anak-anak Tuhan, orang percaya sudah bekerja keras dan kelihatannya gak ada hasil. Kita berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, kapan tidak ada hasil? Sudah bikin A tidak berhasil, bikin B tidak berhasil, bikin C tidak berhasil, gabung A dan B juga tidak berhasil. Semua ilmu yang saya tahu sudah dipraktekkan, masih belum berhasil. Bekerja keras sepanjang malam." Hei, perahumu bukan sekedar tempat Yesus berkhotbah, tetapi melalui perahumu yang engkau serahkan kepada Yesus, perahu itu bisa diubahkan oleh Tuhan untuk menjadi platform mujizat Allah dinyatakan
Di mana saudara-saudara? Di situ. Sudah perhatikan ceritanya. Ketika diserahkan itu perahu dan Yesus sudah selesai khotbah, oke? Yesus sudah pakai, baru Yesus bilang, Peter, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Jangan main di permukaan, ke tempat yang lebih dalam. Lalu dia agak protes, sudah sepanjang malam. Tapi kalau guru yang suruh, oke. Dan saudara, bukan tanpa hasil. Ketika mereka turuti Yesus, betul mereka berhasil. Betul mereka sukses. Betul mereka menghasilkan banyak ikan. Dan mereka takjub. Tetapi justru berkat Tuhan itulah yang membuat Petrus merendahkan diri dan datang kepada Yesus. Aku sesungguhnya orang berdosa, gak layak terima semua ini. Lalu Yesus bilang apa? Tenang, aku akan jadikan kamu bukan penjala ikan lagi. Kamu akan menjadi penjala manusia. Lalu dalam keadaan mereka memiliki banyak ikan, mereka meninggalkan semuanya, itu kan ceritanya. Mereka meninggalkan semuanya dan mengikut Yesus. Apa pelajarannya? Petrus lulus ujian. Dia ikut Yesus bukan karena dia takut kena resesi, saudara-saudara. Dia ikut Yesus karena dia tahu. Dan Yesus sudah berhasil menguji. Oh ngana Petrus berarti ngana bukan karena berkat ngana iko pak kita. Tapi karena misinya kita, aku mau jadikan kamu penjala manusia. Dan benar saudara-saudara, gak lama kemudian ketika peristiwa Pentakosta terjadi, ingat siapa yang berdiri dan berkhotbah? Petrus. Petrus yang sama. Tuhan lagi mencari orang-orang yang seperti Petrus, yang sekarang kelihatannya belum menghasilkan apa-apa. Tetapi ketika dia berhasil menunjukkan motivasi hatinya kepada Yesus, mengikut Yesus, bukan lagi untuk mengejar ikan, tetapi benar-benar karena misinya Tuhan. Tuhan lagi cari orang untuk dipakai supaya misinya terlaksana. Sebuah era yang baru, saudara-saudara. Era gereja, era kepenuhan Roh Kudus dimulai sesudah Petrus berkhotbah. Tuhan butuh orang-orang yang seperti itu. It's okay kalau saudara datang kepada Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Tapi saudara gak boleh terikat kepada berkatnya Tuhan. Saudara harus lebih terikat kepada misinya Tuhan. Bilang amin. Kalau saudara terikat kepada misinya Tuhan, resesi ini akan menjadi platformnya Tuhan untuk menunjukkan kuasanya kepada anak-anaknya. Jangan ikut Tuhan hanya karena takut ingin menghindar dari resesi. Enggak. Itu yang Petrus tunjukkan. Bukan karena ikan-ikan itu Tuhan. Tapi karena saya tahu kau punya misi. Kalau kita berjalan bersama dengan misinya Tuhan. Kalau kita memenuhi hatinya Tuhan. Kalau kepedulian yang ada pada kita adalah kepeduliannya untuk pekerjaan Tuhan. Hei, masakan Tuhan akan biarkan kita kena resesi? Masakan Tuhan akan biarkan anak-anak kita kelaparan? Masakan Tuhan akan membiarkan kita tinggal di ruang hampa tanpa punya apa-apa? No, dia bukan tipe Tuhan seperti itu. Ingatlah selalu bahwa semua yang dikerjakan oleh Tuhan itu bukan soal kita, tetapi soal kemuliaan Allah. Masih ingat ketika orang-orang datang dan bilang, Yesus, ini orang kenapa dia cacat begitu? Siapa yang berdosa? DP mama, DP papa? Yesus bilang, bukan DP mama, bukan DP papa, tapi soal kemuliaan Allah supaya dinyatakan. Yesus, resesi ini siapa yang salah? Apakah anak-anak Tuhan yang kurang pintar? Apakah anak-anak Tuhan yang tidak bekerja sungguh-sungguh? Apakah engkau marah kepada gereja? Tuhan cuma bilang, itu platform supaya kemuliaan Allah bisa dinyatakan. Semua yang terjadi dalam hidup kita, temanya adalah untuk kemuliaan Allah. Kalau kita bekerja untuk kemuliaan Allah, kalau kita berjuang untuk kemuliaan Allah, saudara tidak akan kena resesi. Kalaupun ada, saudara akan diluputkan. Itu yang saya percaya. Amin. Akan ada orang-orang yang seperti Petrus yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Biasanya saudara-saudara, sesudah resesi itu ada sebuah babak yang baru, bukan? Petrus dipersiapkan Tuhan. Hubungannya dengan Yesus di awal soal perahu dan lain-lain itu persiapan. Karena dia mau dipakai Tuhan untuk misi Tuhan yang luar biasa.
Saudara siap seperti Petrus? Batu karang yang mau dipakai oleh Tuhan. Amin. Untuk menyatakan pekerjaan Tuhan yang besar, yang baru akan dikerjakan. Proyek Tuhan yang baru, yang waktu kejadian ini dia belum lihat, dia belum tahu. Tapi kan Tuhan tahu, sudah proyek buat kamu anak-anak Tuhan, yang mau meninggalkan segala sesuatunya demi aku. Bilang amin. Saya kira saya gak mau panjang-panjang lagi. Firman ini cukup untuk saudara pulang dan tetap merasa tenang. Amin. Kalau resesi pun terjadi, ingat sekali lagi, itu adalah apa saudara-saudara? Platform kemuliaan Tuhan akan dinyatakan melalui anak-anaknya. Kalau hati saudara sama dengan hatinya Tuhan, kalau hatinya saudara selaras dengan hati Tuhan, saudara akan melakukan apa yang Tuhan mau. Bilang amin. Tangan ini bergerak harus dari sini. Amin. Jangan sebobale, kerja dulu. Nanti kemudian baru ditujukan kepada Tuhan. Salah. Benar dulu di hadapan Tuhan. Selaras dulu dengan misinya Tuhan. Tuhan, Engkau yang melahirkan aku di era ini. Tuhan, Engkau yang menyelamatkan aku dan membiarkan masuk di fase-fase kehidupan ini. Tuhan, Engkau yang mengatur semuanya. Let me know you more. Biarkan saya mengetahui Engkau. Dan ketika kita bekerja, kita gak perlu takut. Karena perintahnya dari sini. Selaras dengan kehendak Tuhan. Gini, kesimpulannya. Tanpa Tuhan, kita tidak mungkin lewat resesi ini. Amin. Tanpa kita, Tuhan tidak mau lewati resesi ini. His heart, our hand. Kita bekerja sama dengan Tuhan. Demi misinya Tuhan, kita akan lewati situasi yang paling buruk sekalipun. Kita akan diluputkan. Haleluya. Mari kita berdoa saudara-saudara.